Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Kak Frida, dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar untuk adik-adik yang berada di bangku SD kelas 5. Kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, kita awali dulu dengan pengertian dari bilangan pecahan itu sendiri. Bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan bilangan pecahan itu sendiri. Misalnya adik-adik punya satu buah apel, lalu saya mau bagi apel saya ini dengan adik. Misalnya saya mau bagi saya punya apel ini dengan saya punya adik atau saya punya kakak. Lalu kalau kakaknya cuma satu orang, ya apelnya dibagi menjadi dua. Misalnya di sini bagi menjadi dua bagian ya. Oke, apelnya sudah terbagi, maka ketika adik-adik membagi apel ini, maka sudah menerapkan pecahan itu atau bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya harus membagi dengan 3 orang saudara misalnya, maka ini dibagi lagi menjadi, jadi jumlah potongannya ada 4 ya, 4 potong. Oke. Di sini apelnya sudah terbagi menjadi 4 potong ya. Apel yang tadinya apel yang tadinya ada satu saja, kemudian misalnya dibagi untuk 4 orang misalnya, maka sini sudah ada 4 potong. Maka ketika membagi apel ini menjadi 4, maka sudah menerapkan bilangan pecahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bilangan pecahan itu sendiri adalah, bilangan pecahan itu menggambarkan bagian-bagian kecil dari sesuatu benda atau pecahan-pecahan dari suatu benda. Ya, ini pecahan sudah, ini bagian-bagian kecil dari suatu benda ini. Bagaimana nih cara nyusunnya? Oke, jadi begini ya. Ini bendanya, kemudian dibagi-bagi menjadi pecahan-pecahan kecil. Jadi seperti itu bilangan pecahan. Kalau misalnya ini kalau utuh seperti ini, maka bilangan pecahannya bisa kita gambarkan seperti berikut. Misalnya masih utuh seperti ini, belum dibagi ya. Bilangan pecahannya adalah 4/4. Tapi kalau sudah dibagi, katakanlah saya memberikan ini kepada teman saya, maka bilangan pecahannya di sini adalah yang saya kasih atau yang teman saya makan adalah 1/4. Oke, yang dia makan. Sedangkan yang sisa yang saya pegang adalah 3/4. Oke, 3/4 ya. Misalnya saya punya satu kue yang bentuknya bulat. Kemudian tiba-tiba ada teman saya yang datang. Terus mereka bilang, apakah saya bisa bagi kue ini dengan mereka? Saya minta kue Kak. Terus karena teman saya ada 3 orang, maka ini saya ditambah 3 teman saya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian kue ini saya bagi menjadi 4 potong yang ukurannya sama besar. Satu kue bulat saya bagi menjadi 4. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kuenya yang tadinya utuh, ketika kuenya masih dalam bentuk utuh, bentuk pecahannya adalah 1/1. Sedangkan untuk yang ini, bentuk pecahannya adalah, lihat ada berapa bagian? Ada 4. Oke. Masih ada 4 yang saya punya, saya belum bagi ke teman saya ya. Saya masih pegang 4, maka sini 4, pecahannya 4.
4/4. Kemudian kalau misalnya salah satunya ini saya berikan ke teman saya. Oke, dan saya masih pegang 3. Maka pecahannya, oke, di sini saya tulis ulang saja ya. Ini harus dibagi sama besar. Ya, kalau pecahan itu potongannya harus sama. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ini salah satu bagian ini saya berikan ke teman saya. Maka teman saya mendapat pecahannya yang dia dapat adalah ini 1. Dia mendapat 1 per, ingat ada berapa potong di sini, berapa bagian, 1/4. Kemudian misalnya sebentar, ini teman saya mendapat 1/4. Kemudian yang masih ada di tangan saya adalah, lihat, ada 1, 2, 3. Maka yang masih saya pegang adalah 3. Kemudian ada berapa potong semua, yang berapa bagian, ada 4, 3/4. Kemudian misalnya saya berikan lagi salah satunya ke teman saya lagi. Ingat, ini sudah ada setengah yang terarsir ya. Maka pecahannya yang dimakan oleh kedua teman saya, jika kedua bagian ini digabung, maka 2 per berapa bagian potong, ada 4. 2/4 ini sama dengan setengah ya, lihat, setengah bagian dari kue ini. Kemudian misalnya, jadi kedua teman saya mendapat bagian 2/4, sedangkan yang saya pegang sama 2/4 sama dengan setengah. Kemudian misalnya di sini lagi saya memberikan ketiga potong ini, ketiganya saya berikan ke teman saya. Maka setelah saya berikan ketiga potong kue ini dengan ukuran yang sama besar, 1, 2, 3, maka bentuk pecahan kue yang teman saya makan, teman saya ada 3 orang. Nah, mereka mendapat 3 potong yang sama besar dari 4 bagian kue. Maka saya tulis bentuk pecahannya adalah, ingat, 4 bagiannya kita tulis di bawah. Kemudian 3 potong yang dimakan teman saya tulis di atas, 3/4. Jadi bentuk pecahan dari total kue yang dimakan teman saya adalah 3/4. Sedangkan yang saya dapat sisanya adalah, ingat, sisa untuk saya, sisa kue yang saya makan sama dengan berapa? Ada 1. Ingat, yang di bawahnya kita tulis bagiannya berapa bagian total kue, ada 4. Kemudian sisa 1 yang saya makan saya tulis di atas, sisa 1. Jadi kira-kira seperti itu contoh sederhana dari penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan bahwa bilangan pecahan itu bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang menggambarkan pecahan-pecahan atau bagian dari sesuatu, misalnya kue atau buah yang kita bagi menjadi beberapa bagian, atau kue yang kita bagi menjadi beberapa potong dengan ukuran yang sama. Bilangan pecahan itu, cara menulis bilangan pecahan seperti ini. Jadi bilangan pecahan itu menggambarkan pecahan-pecahan atau bagian-bagian dari sesuatu. Misalnya ini kue, kita bagi kue ini menjadi 4. Kue yang tadinya utuh kita bagi menjadi, saya tulis di sini aja. Misalnya ini kue ini utuh, kemudian saya bagi menjadi
saya bagi menjadi 4 bagian. Misalnya ini kue ya, ini bagi menjadi 4 bagian. Ingat, pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan pecahan-pecahan atau bagian-bagian dari sesuatu. Misalnya sesuatu ini kue, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Cara menulisnya, maka ingat bilangan pecahan ada pembaginya. Jadi pembaginya kita tulis seperti ini. Dia terdiri atas 2 bilangan, ada 1 bilangan di atas, kemudian ada 1 bilangan, misalnya ini kita tulis A, ini B. Bilangan A kita tulisnya pembilang, ini penyebut. Oke, kita tulis misalnya ini ada berapa bagian, maka bilangan pecahan dari kue yang sudah saya bagi-bagi ini, saya bagi kue ini menjadi 4 bagian. Oke, kita tulis 4 bagian, kita tulis di bawah 4. Kemudian kita punya berapa potong yang masih kita pegang, masih ada 4 ya, pecahannya masih ada 4, masih ada 4 potong yang kita pegang, kita tulis 4/4. 4 di sini adalah pembilang, ini 4 di sini adalah penyebut. Mungkin tidak ada perbedaan antara 4 di sini dengan 4 yang di bawah ya, antara pembilang 4 dan pembilang penyebut 4. Misalnya saya punya satu contoh yang lain, saya punya satu batangan coklat, yang ada 10 potong, 10 potong coklat di dalamnya. Satu batangan coklat besar ada 10 potong, kita tulis 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 potong coklat. Kemudian 10 potong ini masih utuh ya, belum saya makan. Maka bentuk pecahannya saya tulis di sini. Ingat ada berapa bagian dari satu potongan coklat ini, ada berapa bagian, ada 10. Kemudian saya belum bagi, potongan-potongan ini masih ada pada saya, masih utuh, maka saya tulis di sini 10. Lalu bagaimana kalau saya misalnya bukan bagi tetapi saya makan, karena saya sudah ingin sekali makan coklat, saya makan 2 bagian ini. Maka bentuk pecahannya kita tulis ada berapa bagian, keseluruhan ada 10. Kemudian berapa potong yang saya makan, ada 2 potong. Lalu ini yang saya makan. Lalu ada berapa sisa coklat, sisa potongan coklat yang masih ada. Sisanya kita tulis di sini sisa. Ingat ada keseluruhannya ada berapa bagian, ada 10. Kemudian sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis sisanya ada 8 potong. Yang saya makan 2, bentuk pecahannya 2/10. Sisa dari yang belum saya makan adalah 8/10. Lalu misalnya saya bagi satu coklat ini ke teman saya, maka yang dimakan, total yang dimakan ada berapa bagian di sini? Total yang dimakan ada 3 potong. Kemudian total keseluruhan bagian dari coklat ini ada 10. Kemudian sisanya berapa? Sisa potongan yang belum dimakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian jumlah total keseluruhannya ada 10. Oke. Jadi bilangan pecahan untuk angka yang di bawah menggambarkan keseluruhan, untuk
angka yang di atas menggambarkan yang sudah dimakan. Misalnya ini, yang di arsir tadinya kan cuma 2, maka saya tulis 2/10. Kemudian setelah dimakan 3, saya tulis 3/10, dengan sisanya seperti ini, yaitu 7/10. Sisa dari setelah dimakan sisanya 8/10. Jadi kira-kira seperti itu gambaran sederhana dari pengertian bilangan pecahan. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan saya untuk bilangan pecahan. Jika ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang dipahami pada penjelasan saya bisa diberi komentar juga, atau kalau ada kesalahan bisa diberi komentar juga. Saya pikir sekian saja dulu, sampai bertemu di pelajaran pecahan selanjutnya. Jika apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat, silahkan di like dan komen, dan jangan lupa subscribe channel saya, dan silahkan di share ke teman-teman yang lain jika ada teman-temannya yang belum terlalu paham tentang pecahan. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Dadah.